Baik, Bu Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Nah, Bu Alfian, saya sedang melihat ada dua fenomena yang berbeda nih, Bu Alfian, yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Memang dua-duanya nggak juga kita terlalu suka lah ya. Tapi maksudnya saya melihat ada fenomena penghancuran, ada fenomena mempersiapkan, yaitu terlihat gitu Deddy Mulyadi bagaimana semua tersorot ke dia terus gitu kan Bu Alfian. Terlebih memang dia pinter lah memainkan momentum. Yang mudah-mudahan memang itu benar. Nah tapi di sesi awal ini Bu Alfian, akhirnya nanti kan di 2029 kita jadi sulit memunculkan orang nih Bu Alfian. Kenapa? Karena sudah dari sekarang nih, udah dipersiapkan. Jadi mungkin kalau Ridwan Kamil udah agak sulit nih dengan udah muncul begini. Deddy Mulyadi malah terbuka lebar. Gibran juga terbuka lebar. Bagaimana Bung Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Silakan Bung Alfian. Saya ingin memberikan kata kunci Bung Kameramen dengan tegas menyebut kata musuh-musuh Islam. Padahal ketiga nama yang disebut itu agamanya Islam semua. Nah, untuk pemirsa, saya ingin memberikan satu alasan kenapa seorang Bung Kameramen sampai menyebut kalimat itu. Karena memang keberadaan kepemimpinan yang muncul dalam era di negeri kita sejak zaman Soekarno sampai hari ini, kita memang tidak pernah merasakan pemimpin yang memberikan sentuhan-sentuhan yang penuh dengan ruhul diniyah, ruhul islamiyah, dan ruhul mawaddah warahmah dalam konteks keluarga bangsa, keluarga negara, keluarga Indonesia. Dan ini penting saya perdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada seorang ustadz bernama Alfian Tanjung. Saya tidak asing dengan nama ini, cuman tidak pernah mendalami beliau itu siapa, pembicaranya bagaimana, pola pikirnya seperti apa. Cuman agak kaget tatkala melihat video yang ini. Ini videonya sekitar 16 menit membicarakan tentang persiapan pemilu 2026. Saya kaget loh, kok orang politik seperti ini ya. Orang baru masuk pemerintahan baru ini sudah membicarakan masa politik berikutnya. Nah, ini kekagetan saja begitu. Tanpa menyalahkan atau membenarkan, ini hanya kekagetan saya. Dan kekagetan itu menunjukkan kepada kebodohan, kepada ketidaktahuan begitu. Ya, karena memang saya tidak tahu dunia politik seperti itu, ya. Nah, cuman sebelum masuk kepada permasalahan, saya ini ingin membicarakan dulu bahwa yang namanya manusia itu homo politicus ya. Dia tidak bisa lepas dari politik. Jadi apabila ada komentar-komentar yang mengatakan, balik lagi sama keahlian biasa begitu, mengomentari Wahabi, kemudian mengomentari aliran-aliran sesat begitu. Nah, ini saya mau menjawab perkara ini dulu ya. Jadi jangan salah paham. Saya tidak mengatakan jangan salah paham lah. Kita itu harus melihat bahwa yang namanya Wahabi ada di Indonesia, kemudian aliran-aliran sesat yang dibiarkan itu termasuk dalam ranah politik juga. Itu mau tidak mau ya. Makanya kenapa seolah-olah ada pembiaran bagi orang-orang seperti ini ya, karena memang itu sudah bagian dari politik. Jadi jangan sangka ini bukan politik. Wahabi itu bisa jadi Wahabi, Saudi itu bisa jadi Saudi karena gerakan politik yang ada. Nah, saya ini tidak mengikuti perkembangan politik yang ada di Indonesia. Bukan berarti saya tidak mengetahui pengetahuan politik sama sekali. Idealnya politik seperti apa, atau ideologi-ideologi yang berbasis politik begitu. Bukan berarti saya tidak tahu. Cuman memang tidak expert karena memang tidak mendalami hal itu. Nah, dalam pengertian apa? Dalam pengertian saya ini mengklaim diri saya sebagai ahli mantiq. Dan itu bagi siapapun yang tidak menerima bisa mengajukan diri begitu ya. Kalau misalkan kata siapa ahli mantik, ya sudah buktikan saja. Nah, dan mantik itu di dalam klaimnya dia adalah ummun lil ulum. Dia adalah ibu bagi semua ilmu. Termasuk di dalamnya ilmu politik. Dan saya ingin membuktikan benar gak nih klaimnya para ulama bahwa yang namanya mantik itu adalah ibu bagi seluruh ilmu begitu. Karena kalau memang benar ini adalah ilmu bagi seluruh ilmu, ibu bagi seluruh ilmu, maka mantik ini bisa diterapkan pada semua jenis yang kaitannya dengan proposisi, dengan maudhu wal mahmul, dan semua perkataan itu memang terkait semuanya itu
mengenai proposisi. Saya mau mengisahkan dulu ya, ada suatu kisah seorang murid yang mana murid ini diuji oleh gurunya kelulusan ilmu mantiknya. Jadi orang ini dia sudah belajar mantik sangat lama ya. Jadi harus dibedakan antara menguasai teori-teori mantikiyah dengan menjadi malakah. Itu sudah menjadi potensi berpikir, sudah menjadi identitas diri. Mantik sebagai identitas dan mantik sebagai kodiah-kodiah saja, sebagai teori-teori saja. Itu dua hal yang berbeda. Nah, pada madrasah ini sang guru itu suka menguji muridnya bagaimana atau sejauh mana si murid ini sudah menjadikan mantik sebagai pola pikirnya. Maka si murid ini oleh sang guru disuruh pergi ke pasar untuk diam di pasar selama seharian penuh begitu, untuk mengamati apa saja kejadian di pasar. Nah, tatkala si murid ini duduk di pasar begitu mengamati orang-orang, kemudian mendengarkan perbincangan, si murid ini pulang setelah seharian di pasar itu. Kemudian ditanya oleh gurunya, apa saja yang kamu dapati di pasar? Nah, si murid itu berkata, saya mendapati di pasar itu banyak yang jual beli, kemudian malah ada yang mencuri, kemudian terjadi banyak sekali kezoliman begitu ya, tidak sah di dalam akad dan sebagainya. Kata gurunya, kamu besok ke pasar lagi begitu, amati lagi. Kemudian besoknya begitu, pulang ke gurunya, kesimpulannya sama. Terus oleh gurunya itu disuruh untuk pulang pergi ke pasar itu selama beberapa hari, saya nggak tahu hari atau minggu atau bulannya. Cuman pada suatu hari dia pulang dengan tergesa kepada sang guru. Ya, kemudian si gurunya itu melihat, kamu kenapa terengah-engah begitu pulang dari pasar? Kata dia, guru, saya baru sadar bahwa selama ini yang diomongkan, yang dibicarakan, yang dilakukan oleh penduduk pasar itu adalah perkara-perkara mantiki. Ya, perkara-perkara mantiqiyah, perkara-perkara yang sangat erat hubungannya dengan ilmu mantik. Nah, kata gurunya, sekarang kamu sudah lulus begitu. Jadi tatkala seseorang ini dia memiliki pola pikir syariat, maka yang dilihat itu ya segi syariatnya. Apabila seseorang ini jual beli, apakah akadnya sah atau tidak begitu? Apakah di situ ada perkara-perkara yang membatalkan kepada akad atau tidak dan lain sebagainya. Apabila orang ini pola pikirnya pola pikir ekonomi ya, pola pikir dagang nih, untung, dia akan melihat ini supply-nya segimana, demand-nya sebagaimana begitu. Kemudian apa komoditas yang mudah untuk dijual, apa komoditas yang tidak akan laku, kemudian bulan berikutnya apa yang akan laku, apa yang tidak. Itu apabila pola pikirnya pola pikir ekonomi. Apabila pola pikirnya pola pikir sosial ya lain lagi begitu. Dia akan melihat bagaimana dari barang-barang yang terjual, misalkan kurma harga sekian itu lebih laku daripada kurma harga sekian, maka dia akan melihat kesenjangan sosial misalkan di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan halumma jarra begitu ya. Memang seperti itu keadaannya. Makanya untuk saya bukan berarti tatkala membahas tokoh politik itu saya membahas dari segi politiknya, tidak sama sekali ya. Saya tidak masuk kepada elektabilitas seseorang, kemudian saya juga tidak masuk kepada prediksi pemilu 2026 dan lain sebagainya, tidak sama sekali. Saya itu hanya melihat dari pola pikir mantiki saja ya, sedikit-sedikit saya ambil perspektif fikih, sedikit-sedikit saya ambil perspektif tasawuf begitu. Karena memang di dalam tiga ilmu itu saya memiliki setidaknya pengetahuan. Nah, kembali kepada posisi Pak Alfian Tanjung tadi ya. Ini kan posisinya sebagai ustadz itu. Ada namanya Ustadz Alfian Tanjung begitu. Dan yang dibicarakan kemudian di dalam channel YouTube-nya juga memang kebanyakannya perkara politik. Dan yang saya kaget narasi yang dibangunnya itu adalah politik musuh Islam dengan Islam. Nah, ini saya kaget loh. Ternyata ada ya narasi seperti ini, narasi musuh Islam melawan Islam. Yang mana musuh Islam ini selalu mempersiapkan diri. Yang oleh Alfian Tanjung itu disebutkan kenapa Deddy Mulyadi sekarang ditaikan, kemudian RK Ridwan Kamil itu ditenggelamkan dengan kasus begitu. Kemudian memberi strategi bagaimana untuk mempersiapkan tokoh ke depan, membicarakan Anies Baswedan dan lain sebagainya. Itu selama 16 menit itu. Nah, saya ingin melihat seperti ini ya. Tadi sudah saya singgung bahwa yang namanya manusia itu adalah homo politicus begitu. Dia tidak bisa lepas dari yang namanya politik. Ya, politik itu kan dia suatu keadaan atau suatu ilmu untuk saling berpengaruh di dalam kekuasaan, untuk mendapatkan kekuasaan, begitulah kira-kiranya. Nah, dan mendapatkan kekuasaan ini jelas bukan tujuan dari politik itu sendiri, karena politik itu dia alat untuk
menciptakan ideologi begitu, untuk menerapkan ideologi. Jadi ideologi apa yang mau diterapkan setelah mendapatkan kekuasaan itu. Nah, makanya ada narasi yang dipakai di situ, yaitu Islam dan selain Islam. Dengan pengertian ini ada upaya untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman di negara Indonesia dengan cara yang legal, itu dengan cara berpolitik. Saya rasa dilihat dari segi ini tidak ada masalah sama sekali ya. Cuman sebagai orang yang terjun di dalam bidang tauhid, yang mana saya melihat dari segi komentar, kemudian dari segi lingkungan, yang namanya ilmu tauhid ini dia sudah jarang sekali dibahas. Ya. Jadi orang-orang itu sudah bukan dalam keadaan awam kalau sekarang, itu sudah dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak mengetahui. Nah, sehingga kejahilannya itu sudah sangat parah, sehingga orang yang jahil ini tidak mengetahui bahwa dirinya itu jahil. Misalkan di dalam perkara-perkara seperti kemarin saya membahas takdir, kemudian di dalam membahas tentang tauhid sifat 20 begitu. Orang-orang tuh bilang, oh, ini ribet begitu, saya nggak paham, saya lebih paham penjelasannya si Anu, saya lebih paham penjelasannya Anu begitu. Seolah-olah perkara itu tatkala dia lebih mudah dipahami itulah yang benar. Ini problem. Dan seharusnya yang dilaksanakan oleh ustadz itu, ya ustadz siapapun itu, apabila dia itu memakai gelarnya sebagai ustadz, yang dibawakan pertama dulu itu jaminan tauhid, ya. Jaminan tauhidnya itu harus bagus. Jadi saya tidak melihat negara Indonesia ini ada yang anti-Islam. Ya, kalau misalkan kepentingannya pada akhirnya itu kontradiktif, kepentingannya ini berbeda antara kepentingan satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu saya bisa melihat memang ada kepentingan yang berbeda begitu. Saya tidak memiliki kapasitas untuk political mapping begitu ya, untuk mengkotak-kotakan ideologi politik di Indonesia. Saya nggak bakalan masuk ke sana. Cuman bagi saya ya sebagai santri, sebuah negara menjamin keutuhan penduduknya untuk ngaji, untuk taklim, itu sudah sangat luar biasa. Saya mendengar dulu itu zamannya Pak Soeharto, taklim itu sering di majelis taklim ya, itu sering dimonitor oleh tentara-tentara itu dulu zaman Soeharto. Sekarang saya tidak melihat hal itu. Berarti ini kan sudah kemajuan di dalam ranah kebebasan beragama begitu. Jadi ya eksesnya memang banyak akhirnya. Wahabi dengan secara bebas bisa berkeliaran, kemudian masalah imad kan yang bikin rusuh di dunia pesantren, di dunia aswaja juga itu bikin rusuh ya. Saya kemarin ada info dulu itu pernah ada grup aswaja, grup WA begitu, dan itu solid, tapi setelah adanya imad itu tercerai berai, akhirnya kita bikin grup yang baru. Nah, ini kan miris sebetulnya ya dilihat dari segi itu. Nah, jadi memang ada baiknya, ada bagusnya tatkala negara ini seolah-olah absen dari posisinya di dalam beragama, ini mazhabnya mau kemana dan lain sebagainya. Tetapi memang kita menjadi punya dialektika beragama yang bagus, begitu, yang baik. Yang pada akhirnya orang-orang apabila mau belajar dengan sungguh-sungguh, dia itu bisa menimbang-nimbang pada dirinya sendiri, pada diri mereka sendiri. Ya pada akhirnya keseimbangan informasi itu dibutuhkan. Nah, tatkala politik ini dinaikkan, memang menjadi distraksi ya bagi pelajar-pelajar tauhid. Jadi di dalam ilmu tauhid, politik itu menjadi salah satu subjeknya, karena di antara firqah besar Islam itu kan Sunni dan Syi'i itu. Dan Syiah itu kan gara-gara politik juga. Perpecahannya itu dalam pengertian kalau kita mau melihat itu sebagai politik. Jadi apakah Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk membangun suatu komunitas politik yang memperjuangkan hukum-hukum Islam atau tidak? Nah, ini kan kalau di dalam hukum ya jelas itu ada fardu kifayah. Cuma nanti paling prosesnya akhirnya itu versi siapa. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang Islam, taruhlah ada impian dari Ustadz Alfian Tanjung dan kawan-kawan, orang-orang yang di belakangnya itu, untuk menegakkan syariat Islam misalkan di Indonesia dengan cara yang legal, dengan cara berpolitik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini mau versi siapa, mau madhab siapa, itu nanti akan menjadi problem lagi. Jangan jadi Wahabi lah ya. Itu insya Allah akan selamat. Nah, jadi ala kulli halin yang mau saya sampaikan kepada penonton, mudah-mudahan kita itu bisa lebih memusatkan waktu kita kepada hal-hal yang memang menurut agama itu dia itu sesuatu yang perlu, yang tidak mau tidak harus begitu. Dan sebelum perkara ini selesai,
perkara-perkara yang lain itu bisa diabaikan. Yang fardu ain dulu, dan perkara yang paling fardu di dalam agama itu perkara tauhid. Ya, perkara tauhidnya ini yang bagus dulu. Jadi energi untuk sesuatu yang lain ini abaikan saja. Makanya kalau misalkan nanti ada di bawah komentar itu, Ustadz, ini kok bahas masalah politik. Ya kalau misalkan antum ini melihat bahwa saya ini murni membahas politik, tinggal di skip saja. Ya nanti kalau misalkan bahas Wahabi lagi, ya tonton lagi begitu. Tapi saya ini melihat ada korelasi antara hal ini, yang mana nanti korelasinya akan kita lihat satu persatu begitu ya, untuk melihat keutuhan di Indonesia ini. Jadi saya ini bukan tipe orang kalau disebut ustadz lah ya, saya tidak mengustadkan diri saya. Cuman banyak orang ngomong kayak gitu. Saya itu kalau dibilang ustadz itu bukan ustadz yang kuuleun kalau bahasa Sundanya, bukan orang yang nggak gaul begitu. Saya ini terbuka kepada perkara-perkara yang baru dan terbuka kepada pengetahuan-pengetahuan yang baru. Dan apabila misalkan di dalam channel YouTube saya ini bisa membuat saya berkembang sebagai manusia, memahami perkara-perkara yang sebelumnya tidak saya pahami, itu bagi saya sangat terbuka sekali kemungkinan itu. Jadi ala kulli halin ada narasi bahwa Kang Deddy Mulyadi itu ditaikan, kemudian RK diturunkan. Apabila begitu, bagaimana kita ini bisa bersatu atau bisa menyokong tokoh ke depan? Ini saya rasa permasalahan yang sangat kental posisi politiknya, yang lebih baik apabila agama jangan dibawa dulu begitu dalam hal ini. Karena kalau kamu bilang agama itu terlalu luas ya. Saya juga orang beragama, saya juga Islam, tetapi saya tidak merasa terwakili oleh narasi-narasi seperti itu ya. Tidak terwakili oleh narasi musuh Islam, kemudian kita harus memperjuangkan suatu tokoh dari orang Islam begitu, yang berideologi Islam, yang pada akhirnya nanti nama Islam ini sendiri menjadi bias begitu. Sebetulnya Islam itu intinya apa? Core of the core-nya apa? Ini menjadi masalah begitu. Nah, saya memiliki harapan mudah-mudahan memang Indonesia ini menjadi lebih baik, dan apapun yang menjadi motivasi bagi Ustadz Afiat Tanjung atau orang-orang yang di belakangnya seperti kameramennya itu yang sering disebut, mudah-mudahan motivasinya juga bagus dan baik, dan saya tidak melihat itu ada permasalahan dari segi bernegara atau dari segi agama. Cuman di dalam pemberian stigmatisasi bagi kelompok-kelompok itu ya jangan picik seperti itu begitu. Karena kita lihat kalau beragama ya semuanya juga beragama. Kalau misalkan memang ada yang salah dari politikus, ya memang mereka itu politikus, bisa dibicarakan, bisa didialogkan dengan baik, bisa dijadikan informasi yang berimbang bagaimana yang seharusnya dilaksanakan oleh para politikus itu, dilihat dari segi agama begitu. Nah, inilah jadi kalau seperti itu kan kita bisa nih menyongsong Indonesia yang lebih baik. Jadi apabila kita misalkan sekarang baru saja selesai pemilu kan, berarti tugasnya tinggal apa? Tinggal memonitor yang ada kan, gitu. Tinggal memonitor yang ada. Kalau misalkan baru aja selesai yang baru, kemudian sudah persiapan lagi pemilu 2009, ya ini nggak bakalan selesai-selesai. Yang mana itu menjadi distraction bagi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi ilmu atau amal. Allahu Taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.